Terus risiko invitasi. Nah ini dia masih cerita invitasi. Kemarin itu lebih banyak masih cerita invitasi. Oh gitu. Iya. Tapi secara umum atau secara general ya hampir samalah dengan apa yang riset kolaborasi internasional yang kita kerjain ini. Oke. Terus, nah ini dia masih cerita ini, maturasi multidisiplin, ya terus, nah yang agak penting itu waktu itu yang saya amati di PPT itu posisi LPDP ya. Nah di sini nih. Gimana? Ceritanya, oke. Nah LPDP nih, berarti kita ada posisi di TKT-nya itu, nah di range-nya ini, nah di sini. 6 ke 9. Oke, kriterianya gimana TKT? Coba yang lain belum dengar. Itu kriteria TKT itu ada di ini di buku panduan Kemendikbud Dikti. Nanti saya kirim e-booknya. Ada ya. Oke, jadi posisi kita jadi dia kan kemarin kan jelasin agak lama nih di sini nih di slide ini dia cerita misalkan dari Kementerian Kemendikbud Dikti itu range-nya TKT itu bisa dimulai dari 1 sampai 9. Oke. Terus dari LIPI posisi di 1 sampai 6 ya. Terus DIPI 1 sampai 5, Balitbang 1 sampai 5. Nah, posisi kita karena kita mengajukan LPDP, kan LPDP kan? Iya. LPDP itu berarti di skala TKT 6 sampai 9. Ya. Nah, nanti bisa kita coba baca itunya posisinya itu 6 sampai 9 itu di mana? Itu 6 sampai 9 tunggu Pak. Yang naik ke atas. Itu ada 1 sampai 3 itu apa bawahnya tuh? Itu apanya tuh? Yang mana? Komersial. Yang 1 sampai 3 di bawahnya 6 itu. Itu sampai 3 ya PDP. Bukan komersial readiness. Readiness. Nah, ini kan Rispro kan ini nih. Nah, ini Pak. Nah, yang apa? Dari tanda panah ini nih. Ya, enggak, yang di bawah itu readiness itu apa? Readiness itu kesiapan komersial. Iya. Memperjualbelikan. Memperjualbelikan. Nah, tapi kan karena kita posisi Rispro yang di LPDP itu, jadi kita fokusnya ke ini aja dulu Pak, ngelihat ininya kesiapan teknologi yang mau dikerjakan. Jadi kalau kemarin itu kan yang Prof. Rovina itu yang cerita dia satu ini kan istilahnya riset fundamental, riset dasar. Jadi ya hanya memahami fenomena-fenomena dasar, tapi barang itu belum bisa diaplikasikan gitu. Jadi hanya memahami teori dasar. Nah, ini dia skalanya di sini nih dimulainya. Yang ke-1 ini. Terus yang ini kompetisi, ini masalah kebijakan, komersial, kebijakan tata kelola. Nah, ini ada beberapa tips ya. Nah, ini yang kemarin saya agak ngeliatin PPT itu agak lama memperhatikan. Iya. Sama kita ini dulu manualnya. Jadi manualnya itu benar-benar dibaca dari yang mau dipergunakan kalau misalnya LPDP KI kolaborasi internasional, berarti yang manual booknya dilihat itunya panduannya. Terus nah di bagian ini nih, dia pada saat itu ada tulisan lengkapi CV di website LPDP termasuk anggota. Karena kemarin waktu itu saya dengar dia bilang yang lengkap itu malah saya pernah mereview membaca proposal yang lengkap itu hanya pengusulnya saja, tapi anggotanya itu nggak lengkap. Nggak lengkap. Nah itu jadi terus dimasukin kemana? Kan apanya? Itunya CV-nya dimasukin kemana? Kan nggak ada itunya. Enggak di websitenya. Website. Di website kemarin kan ada tuh yang kita pakai biasa, misalnya publikasi jurnal, terus HK itu kan termasuk CV, kurikulum vitae. Yang online di websitenya. Iya. Itu kan yang mana? Website yang LPDP.
Website FVDP yang kemarin Pak Didit nanya, waktu saya pernah nanya, masih ingat nggak Pak? Yang pernah nanya anggota perlu melengkapi nggak? Itu ya. Nah ya. itu ternyata termasuk anggota. Ya. Kalau ini boleh nanya, Pak Arya kemarin udah sampai 70 ya? Atau udah lebih kemarin? Udah 70 ya? Ya maksudnya, nggak punya halo? data lagi selain itu. Ya, ya nggak apa-apa. Aku kan melihatnya gini ya, waktu. Berarti kalau begini ini termasuk anggota, berarti kalau itu anggota yang nggak pengalaman, jangan harap bisa masuk ke ini gitu, jadi kesan saya begitu. Iya dong. Yang anggaplah yang misalnya seperti saya sama Pak Arya, fresh graduate S3 ya baru 2016 kemarin gitu kan. Ya nggak tahu kalau Pak Arya ada langsung banyak ini penelitiannya. Ya enggak, bukan kan mungkin termasuk dari S1 atau S2 juga dimasukin ya, Dam? Atau gimana? Iya dimasukin. Ya nggak mas, iya S1 S2. Cuman kalau saya S1-nya masuknya manajemen informatika ya masalahnya. Saya S1 ya dulu. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Cuma kan mungkin yang udah pernah publish apa aja itu atau pengalaman riset sama publish enggak yang S1 ya, jalan dulu. Iya, S2 lah, anggap mulai dari S2 kan ada penelitian, terus jurnal, masukin aja Pak yang udah pernah ya. Ya, terus lanjut dah. Nah, terus bentar ya, di slide-nya diturunin lagi. Gunakan template PDP. Iya, yang kemarin. Template-nya, terus perhatikan timeline. Kemudian, nah di bagian ini dia masih komersial ya, karena kemarin tuh dia malah banyak prof. Nah, ini kan namanya yang banyak. Nah, ini banyak cerita komersial. Dia cerita tentang pengalaman risetnya. Karena dia kan base-nya kan adalah kedokteran. Iya betul. Terus dia cerita melengkapi mitra, kalau misalnya ada mitra. Nah berarti kalau kolaborasi kita lengkapin yang kemarin yang mitranya. Ya mitranya kan dari Batan mitra. Ya. Terus ini sistematika penulisan proposal. Terus agar kegiatan dilakukan lebih unggul, pendanaan berdasarkan ranking proposal agar kita unggul. Nah di bagian ini menggambarkan state of the art. Ini di posisinya di mana nih? Ya, di pendahuluan, di abstrak? Di abstrak. Oh, di abstrak. Kegiatan kita unggul, usulan semestinya dapat menggambarkan state of the art yang jelas agar urgen atau kepentingan dan kebaruan atau orisinalnya itu lebih kelihatan kita memiliki nilai lebih, lebih efisien dan usulan. Ya. Dalam penyusunan proposal tentukan topik kegiatan. Kemudian ada kata kunci yang di bold sama dia konsisten. Berarti kalau misalnya cerita dari awal sampai akhirnya begini, ya akhirnya juga begitu. Ya begini juga maksudnya ya sesuai dengan yang ditulis. Ya. Terus roadmap. Nah, roadmap nanti ada bagaimana membuat roadmap. Terus cari informasi sebanyak mungkin sebagai sumber primer itu bisa jadi jurnal atau dari penelitian langsung, sekunder maupun tersier. Nah, ini di bagian state of the art nih. Ya. Pendanaan diperoleh dari Kemenristek Dikti, departemen Pemda atau pihak lain. Terus menetapkan tujuan penelitian. Kemudian penelitian itu harus tetapkan tujuannya untuk apa? Apakah sesuai dengan kompetensi pengusul, biaya yang tersedia, alokasi waktu serta prasarana dan prasarana penelitian. Penelitian harus jelas. Nah, berarti di bagian ini sepertinya kita harus screening lagi Pak ininya Iya. Karena dia ada keyword atau kata-kata yang di bold sama dia. Ya, itu dia. Nah, berarti roadmap,
Ini kan nanti masuk lagi ke roadmap-nya. Terus ini sistematika secara general dari proposal, tampilannya, judul halaman, tentang format yang ada. Coba, jangan turun dulu, coba di atas coba. Jangan turun dulu. Nah ini. Nah ini kan sistematikanya ini umum atau yang dia pernah buat itu profesornya. Soalnya kan kalau ngelihat dari tampilan ini dia ini kan dia kalau ngelihat dari PPT-nya ya, dari PPT-nya ini kan PPT-nya ini kan gambar apa? Pendanaan ini kan sepertinya tahun kemarin ini. Yang apa? Template tahun kemarin, tahun 2019 dari apa? Dari layout ininya nih. Gambar ininya. Iya. Oke, terus. Nah, dia sistematikanya seperti ini nih. Nah, kemudian tadi ini lampiran soalnya banyak ini. Kemarin nah, karena dia soalnya lampirannya mau dimasukin kemana? Berarti kan di satu di bundling di gimana kan kemarin format yang kita itu kan cuman ada beberapa kan yang bisa dimasukin, bisa diupload. Kalau banyak begini gimana ini? Harus disatuin, dibundling gimana? Kalau yang ini lampirannya banyak banget soalnya. Profil institusi, pengusur kita lihat aja di panduannya Pak, itunya. Di panduan apa? Karena ini kalau melihat ini seperti ini panduan tahun kemarin ini 2019. Iya makanya. Kalau yang 2020 versi baru 2020 itu udah apa ya? Kayaknya udah buy online semua. Iya, buy online memang. Makanya waktu terakhir itu kan saya sempat nanya dimasukin kemana untuk peneliti asing. Udah masukin aja Pak ke itu lampiran, kan itu ada 10. Oh, saya mikir juga banyak amat nggak sebanyak itu kan. Iya, profesornya kan ngomong begitu. Iya. Ya, saya sih iya aja. Iya, karena kalau ngelihat dari ini yang tahun sebelumnya lah. Tahun sebelumnya. Jadi dia cerita pengalaman di tahun sebelumnya. Oke, terus? Terus perhatikan format yang ada pada panduan, berarti ya nanti kita ngelihatnya di panduan yang terbaru, perpanduan sekarang. Guidance-nya itu nanti. Kalau itu kan kita kan tadi kan kata kuncinya adalah di ini nih tipsnya, beberapa tips. Nah, ini kan ada manual, berarti ya nanti kita tampilkan yang manualnya seperti apa kolaborasi internet. Jadi di situ benar-benar lihatnya di situ. Panduannya kan di situ. Iya, betul. Panduan terbarunya Pak, yang ini versi 2019 yang dia kemarin itu. Iya. Kemudian ini pakai halaman pengesahan, tapi kan kalau yang semalam malah buy online semua itu. Nah, di bagian sini nih, di abstrak dalam mereview biasanya reviewer mengawali dengan membaca abstrak. Berarti yang poin yang perlu dikuat itu adalah abstrak. Bagian abstrak. Karena kemarin saya dengar Pak Iwan dengar nggak? Dia ada sedikit komentar yang saya baca, dia bilang yang proposal yang berbahasa Inggris saya belum begitu menemukan gitu katanya di bagian abstraknya. Nah, saya kan terlambat, jadi saya nggak dengar komentar begitunya. Kemarin sempat dibilang kayak gitu, jadi kemarin kan ada berapa ya? 2 proposal yang masuk. Oh, 2 proposal. Yang 2 proposal yang ini, yang maksudnya yang udah ready ya, udah ready PPM, udah masuk udah siap. Yang sudah siap terus dikirim ke ke Bu Prof Rofina ini. Yang ekonomi, tapi yang satu lagi dia nggak cerita kalau yang itu yang berbahasa Inggris saja. Nah, kalau berbahasa Inggris siapa lagi? Karena yang aja yang berbahasa Inggris saya belum mendapatkan ininya, karena dia bilang saya belum baca secara detail, saya hanya baru membaca abstraknya aja. Oke. Nah, berarti dia ada sinyal di situ
belum apa abstraknya ininya. Terus, nah isi abstrak isinya singkat, komprehensif. Terus dari abstrak berisi latar belakang, masalah, tujuan kegiatan, target khusus, metode, dan tahapan serta hasil manfaat yang akan diperoleh. Nah, jadi isi abstrak ini, Pak. Oke, enggak, ini dia punya batasan nggak limit untuk abstrak? Soalnya kan dia bilang singkat. Berapa kata? Di itu kan ada kan? Berapa kata tuh? Di Rispro Kolaborasi Internasional. 200 ya? Di manual book ya, berarti 200 itu sudah menjelaskan latar belakang, sudah menjelaskan masalah, tujuan kegiatan, target khusus, metode, dan tahapan kegiatan, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Nah, jadi 200 kata itu sudah masuk ini. Oke, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki aja. Jadi kita ikutin aja arahan dari ini ya, Profesor. Terus ini untuk abstrak ya, poin ke-1. Terus, nah ini roadmap. Nah di bagian roadmap, ini roadmap ini nih, itu di pendahuluan. What has been done by you. Nah, ya, terus hasil yang sudah dicapai. Oke, terus? Bentar Pak, saya setel Doraemon dulu bentar. Ada. Ya. Gimana Pak Didit, Pak Arya, ada tanggapan sambil nunggu? Kalau roadmap ini saya agak bingung. Bingungnya ini di situ ada what has been done. Nah, apa bedanya itu dengan apa bedanya dengan hasil yang sudah dicapai? Ya gini Pak, jadi kalau nggak salah Profesor itu pernah ngomong. Jadi sebenarnya ini kesiapan peneliti. Jadi sudah sejauh mana dia menguasai? Ya enggak, mestinya kan kalau ini kan mestinya cukup 2. Berarti apa yang sudah dikerjakan dan apa yang beyond that, gitu loh. Iya. And beyond that. Udah, tapi ini karena ada 3 begini, pendahuluan terus hasil yang sudah dicapai kok kayaknya pendahuluan tuh hasil yang sudah dicapai itu kan juga pendahuluan. Apa istilahnya riset pendahuluan? Apa riset related work istilahnya. Related work tapi sudah yang dilakukan oleh kita. Ngerti, ya. Jadi ya mungkin ya dia kebanyakan yang mengajukan proposal kurang lebih sistematikanya seperti itu. Jadi dia bikin seolah-olah ya dibikin sama aja semua gitu. Padahal kan tiap proposal kan beda-beda sebenarnya. Jadi kalau yang kemarin saya dengar, soalnya kan saya masuk itu udah mau akhir juga sih, udah hampir selesai ininya dia waktu presentasi gitu. Jadi nggak lengkap seperti pada Mona gini. Jadi saya cuma di ujung-ujung aja sebenarnya. Ini Mbok tolong itu yang punya ini siapa? Aku dikirimin ini gitu. Ini Pak Padamora. PPT-nya. Oh iya. Iya, PowerPoint. Iya, Padamora. Saya Padamora ini share aja dulu ke ini WhatsApp. Udah saya share Pak di WA. Di grup udah ada. Udah di forward. Aku kok nggak ada nyimak ya, yang mana ya? Iya, kayak yang Damora kirim itu. Oh, seminar LPDP ya? Seminar LPDP ya? Iya. Oh, format PDF. Oh, saya pikir PPT. Ya, udah. Wes. Yang rekaman itu kan ya, Dam ya? Yang rekaman presentasi. Rekaman, Pak, rekaman presentasi. Oh, bukan, yang ini yang LPDP. Saya enggak enak dari slide-nya ini langsung ketahuan, Pak. Rekaman malah pusing dengerin gitu. Iya.
Oke, Dam lanjut Dam. Lanjut, monggo. Nah, jadi kemarin dia ceritanya ini roadmap. Nah, yang kemarin yang saya amatin di PPT-nya itu ada dia penjelasan roadmap, dia kasih contoh, ada tampilan slide-nya, roadmap seperti apa. Karena yang di bagian ini dia ada awal kata studi pendahuluan. Dalam kurung what has been done by you atau your group. Terus ini nanti ada slide berikutnya, pendahuluan, setiap skema memiliki karakteristik dan penekanan berbeda-beda. Nah, jadi nanti kita screening di KI-nya itu penekanannya di mana tuh? Karena misalnya riset kompetitif dengan riset kolaborasi internasional dengan riset yang lain itu karakteristik dan penekanannya berbeda. Terus menggambarkan alur pemikiran, permasalahan kegiatan dilakukan harusnya runut lebih baik kalau sudah ada. Studi awal dilakukan sendiri, luaran yang dihasilkan kegiatan ini harus termasuk untuk program jangka panjang. Kemudian di rumusan masalah, kalau misalnya ada perumusan masalah itu untuk penulisannya ditulis jelaskan masalah yang ingin dipelajari. Jadi masalah apa yang ingin diamati atau dipelajari atau dipahami. Kemudian yang akan dicari penyelesaian solusinya seperti apa, penyelesaian dari masalah yang ingin dipelajari tersebut, kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan. Ya walaupun karena tahapan ini ada tahapan proposal belum dikerjakan, tapi sudah ada gambaran masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa gitu ya ceritanya. Terus serta cara yang akan dilakukan untuk penyelesaiannya. Kemudian, nah ini roadmap. Nah ini roadmapnya ini proposal diminta juga dalam bentuk diminta juga dalam bentuk tabel. Ada before dan after, sebelum dan sesudah project. Jadi kapan? Jadi yang dimaksud dengan roadmap itu adalah poin ini nih, 4 poin ini. Kapan, kegiatan apa, luaran apa, sumber dana dari mana, dibuat tahapan-tahapan kegiatan milestone dengan frame waktu per tahun. Nah, tampilannya seperti ini nih, yang kemarin dia jelaskan bagaimana cara membuat roadmap. Jadi kalau misalnya penelitian itu udah pernah dilakukan, kita bisa mulai dari mana nih? Pak Irwan di Rusia gimana nih? Udah maksudnya profesornya udah mulai studi awal dulu. Kalau bisa studi awal jadi belum. Kita flow dari studi awalnya. Gini. Kalau teknologi yang udah dipakai selama ini, memang kan selalu mengkonvert panas itu ke steam ya, baru ke turbin. Karena yang kita lakukan ini kan sebenarnya memotong bagian yang ke belakang itu. Jadi memang sebenarnya belum ada yang melakukan penelitian ini. Jadi sebenarnya kalau mau, kalau menurut saya ya paling komparasi aja gitu. Jadi, nah kan kemarin Damora udah bikin yang kita bikin itu ya. Tahapan sebelumnya. Ya itu kan memang bukan penelitian kita, tapi kan itu ada semua di jurnalnya. Jadi kan kita berpatokannya ke situ aja dulu, gitu. Karena memang ini belum ada yang melakukan sebenarnya. Iya. Nah, jadi kemarin dia ngasih tampilan contoh roadmap. Ini contoh roadmap. Roadmap itu dia kapan, kegiatan itu apa, luarannya apa, sumber dana dari mana. Nah, jadi kalau misalnya dia cerita, misalkan luarannya ini dari berupa paten, terus tahunnya ini tahun 92, misalkan, terus yang kemudian dari tahun 2000, ini hanya contoh 2000 di penelitian dari Rusnas sepertinya nih, kalau dari sini nih lihatnya. Ini ada disertasi, tesis, gimana? Iya. Jadi disertasi tesis itu luarannya, Pak. Luarannya. Iya. Tapi kan kapan kan yang garis mendatar vertikal ini sampai 220 dan seterusnya itu. Terus kegiatannya apa yang dijelaskan di dalam ini ada Rusnas,
hibah pasca dan seterusnya itu kegiatannya luaran terus sumber. Nah, pendanaannya dari pendanaannya. Nah, kan ada ini yang ini nih. Sumber pendanaan dana dari mana nih, yang poin 4 nih. Ya jadi kan bisa sambil berjalan kan, maksudnya bisa ongoing, jadi bukan di ujungnya aja kan ini. Iya. Jadi ya kurang lebih dia kemarin menjelaskan tampilan roadmap itu yang versi dia ya, menurut versi siapa? Profesor. Yang Prof. Rohina ini contoh roadmap yang bagus tuh seperti ini, yang menjelaskan 4 item ini, kapan, kegiatan apa, luarannya apa, sumber dananya dari mana. Jadi kalau misalnya sumber dananya dana pribadi ya dituliskan saja, misalnya modal sendiri gitu jadi ada pendanaannya dari mana gitu, ada 4 item ini nih. Itu tadi ini hilirisasi, berarti ini udah sampai ke prototip. Ini ada realisasi. Iya. Realisasi. Iya. Karena kan kita kalau LPDP itu udah TKT 9, Pak. Iya. Udah TKT udah tingkat akhir ya kalau dilihat di itunya. Tingkat 9. TKT 9. Jadi untuk pabrikasi, untuk manufakturingnya dia udah jalan nih. Kalau yang dilihatin Pak Bu profesornya ini udah sampai kalau ini harusnya iya, karena tuh sampai 9 loh. Iya. 6 sampai 9 bentangannya. Iya. Berat. Iya. Berat sebenarnya. Iya, enggak, gini. Kan ini ini nggak tahu dia berapa tahun nih sampai hilirisasi. Soalnya kan gini, prototip itu sebenarnya kan beda sama mass product ya. Kalau prototip itu kan sebenarnya masih banyak di lingkungan laboratorium ya, belum sampai produksi massal gitu. Jadi paling ya kalau gini ceritanya, ini kan dia udah benar-benar sinkron sama pabriknya ini. Ya, enggak. Saya melihatnya ini, saya setuju dengan Pak Irwan. Ini prototip ya, istilahnya belum seperti masa. Iya, makanya. Saya setuju sama Pak Irwan. Tapi melihat dari sini, saya sepertinya akhirnya merasa bahwa kita salah kamar. Salah kamar karena di sini kita maksudnya riset strategis produktif. Nah, riset strategis produktif itu gini Pak, saya kasih tahu. Rispro itu banyak Pak produknya. Ya, bukan cuma satu. Nah, yang dijelaskan Profesor ini, Bu ini, ada Rispro yang memang udah sampai tahapan ke sini gitu. Kalau kita memang bukan arahnya ke sini. Kita apa? Iya. Yang saya tangkap dari kolaborasi internasional itu sebenarnya menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi baru. Gitu. Oke, coba. Kalau yang ini saya ngelihatnya memang ini udah yang setengah jalan, udah setengah matang lah istilahnya, memang udah. Jadi memang dia sebelumnya udah ada prototip, tinggal dimatangkan gitu. Kalau yang saya tangkap, kolaborasi internasional itu nih ya saya tangkap, kita itu belum menguasai teknologi ini sepenuhnya, makanya perlu partner dari luar negeri. Maaf Pak Damora, coba Pak Damora cut dulu. Pak Irwan atau Pak Damora ada ininya nggak, buku petunjuknya Rispro Internasional itu tujuannya apa gitu? Buku panduannya? Ada yang ada. Kita lihat lagi rame-rame di sini. Iya. Jangan-jangan yang dipresentasikan di Prof ini sebenarnya bukan kamar kita gitu loh. Iya memang. Cuman dia cuma ngasih tahu bentuk proposal itu yang baik seperti ini sistematikanya gitu. Ini kan acuannya ke tahun sebelumnya 2019. Gitu. Jadi memang makanya tadi saya tanya, kok lampirannya sebanyak ini, terus sistematikanya dari 1 sampai 5, sedangkan yang ada di kolaborasi internasional ini berbeda gitu. Ya kalau saya sih, nah ini dia, kemarin itu profesor di ujung itu kan pernah ngomong, ada yang bisa berkomunikasi, istilahnya kita dikasih kesempatan untuk presentasi di depan reviewer, ya Dam ya? Iya. Nah, saya kepinginnya seperti itu, tapi ada juga yang tidak dikasih kesempatan, jadi cuman
dapat dengerin palu ponisnya doang. Dengar yang narasumber presentasi terus tanya gitu, cuma nanya aja. Iya, jadi nggak ngeluarin proposal sendiri gitu. Nanti gimana gitu Pak Didit. Jadi emang ada beberapa Rispro yang seperti itu. Jadi penggolongannya jadi ini nggak perlu ada presentasi, jadi cukup dinilai dari proposalnya aja, langsung ketok palu. Tapi ada juga yang diajak untuk presentasi, nanti di situ bisa direvisi, bisa diperbaiki. Terus si reviewernya juga jadi ngerti. Seharusnya ya, kalau menurut saya ya. Nah ini Pak, yang ininya apa? Ya. Open Call tahun 2020, Rispro kolaborasi internal. Jadi panduannya ini. Iya, manualnya ini. Manual booknya ini, e-booknya. Manual booknya. Kalau di sini, ya saya udah baca, nggak ada sampai sedetail tadi itu, sampai keluarannya udah di. Iya, kita ini aja Pak, panduannya ini. Karena kan yang ditampilkan siapa? Prof Ina itu kan yang kompetitif ya tadi ya. Yang kompetitif. Ya. Yang kompetitif ini kan. Cuman ya gini, supaya kelihatan rapi, makanya kan saya bilang ini supaya diperbaiki lagi proposalnya, abstraknya, terus teori atau pendahuluan lah. Jadi sistematikanya kelihatan, terus roadmap-nya juga diperbaiki lagi gitu. Jadi gitu Pak Didit, ngerti kan ya? Nangkep ya? Jadi kita nggak usah ragu sama yang tadi itu. Memang kalau yang itu ya kita belum sampai tahap itu gitu. Dan lagi pula. Bentar, aku bukan aku dulu mau ngomong-ngomong sama istri bentar. Iya. Ini ada? Di mute aja. Ya, sebentar. Ya gimana Pak Arya, ada masukan juga, ada tanggapan? Ya, saya cenderung seperti Pak Didit gitu Pak. Agak keras Pak, ininya Pak, kurang agak keras Pak Arya. Saya cenderung seperti Pak Didit, gimana itu Pak? Nah, itu batasan roadmap sebelum dan perjalanan itu apakah harus kita semua yang melakukan atau? Ya, kalau gini ya. Gini Pak Arya. Kalau yang saya tangkap ya di kolaborasi internasional itu memang Ibu Profesor itu juga bilang untuk kolaborasi internasional ini memang baru tahun ini diadakan. Yang sebelumnya itu tadi ada beberapa jenis Rispro. Nah kurang lebihnya memang saya kan pernah juga dikirimi sama teman yang tahun 2017 atau 2018. Kurang lebihnya sama memang sistematikanya, termasuk roadmap-nya juga seperti ini. Nah, cuman untuk yang kolaborasi internasional itu, saya baca panduannya ini berbeda dengan yang lain. Gitu. Jadi, memang kalau lihat dari yang ini, memang yang roadmap-nya seperti ini, kalau saya lihat, selalu harus ada penelitian pendahuluan, terus sudah ada istilahnya, paling nggak data awal yang udah diolah atau yang udah inilah setengah matang gitu. Jadi memang kalau yang saya baca dulu Profesor siapa itu yang dari Jember itu memang dia udah tinggal Pak Didit. Nah iya Pak Didit itu memang udah mematangkan aja gitu. Jadi kenapa? Bukan Pak Didit ini. Pak Didit. Profesor yang di Jember Pak. Profesor Didi. Ya. Itu sama persis dengan ini, gitu. Sistematikanya termasuk roadmap-nya. Nah, kalau yang kolaborasi internasional itu termasuk Pak Engkos yang mendorong saya, karena emang beda gitu. Kenapa digandeng Mungkin saya nggak tahu ya. Pak Damora pernah ikut nggak ininya waktu presentasinya tentang Rispro kolaborasi belum ya? Yang yang kolaborasi internasional bukan, jadi presentasi dari LPDP tentang Rispro. Saya nggak seperti itu, waktu itu pengen ikut. Cuman ada aktivitas ngajar apa? Ya, kalau yang saya tangkap, Bang Kos kan ikut kebetulan gitu. Karena dilihat ini kayaknya cocok buat saya gitu. Yang dia tangkap ya itu tadi. Jadi kita nggak diharuskan seperti ini gitu. Ada penelitian pendahuluan, terus ada data yang udah pernah kita dapat gitu. Jadi memang pure buat riset gitu, walaupun hasilnya jadi prototype gitu.
Karena memang di kolaborasi internasional itu yang diminta itu bukan produk massal tapi prototype gitu, dari hasil riset. Kenapa perlu institusi asing? Karena mereka lebih advance teknologinya. Jadi seolah-olah memandu kita gitu. Bukan kita jalan sendiri. Itu Pak Didit sama Pak Arya. Ya saya tangkap ya dari Pak Angko seperti itu tentang RISPRO collaboration. Makanya saya sih nggak jadi mempermasalahkan ini. Kita bikin aja, maksudnya diperbaiki yang lebih rapi lah. Kurang lebihnya sama gini. Cuman ya nggak persis banget jadinya gitu. Gitu gimana? Gimana Pak Didit, Pak Arya? Kalau memang berbeda gitu, jangan-jangan kita mendaftarnya juga ke tempat yang berbeda, Pak, atau sama aja? Ya itu tadi. Jadi kan panduannya itu nanti mungkin boleh dibaca lagi detailnya. Coba di share aja panduannya tuh. Siapa masih nyimpen? Itu tadi pada Mora. Tadi kan udah buka itu. Pada Mora buka panduannya deh. Panduannya jangan dulu. Panduan kita aja yang kita tuju. Iya, panduannya dikirim ulang nanti. Nanti saya kirim kirim ulang. Tampilin maksudnya. Tampilin di sini. Bentar. Panduannya tulisannya apa toh? Nah ini panduannya, tulisannya Open Call tahun 2020, RISPRO, kolaborasi internasional. Coba yang internasional mana? Anunya apa? Enggak, bukan. Komentarnya tujuan apa-apanya gitu loh. Di bawah. Nah, ini di bawah definisi. RISPRO partner. Nah, ini yang kemarin pernah ditanyakan, ada partnernya RISPRO. Terus ada dari DIPI ya, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, pengusul RISPRO KI, institusi pengusul, mitra RISPRO KI, tujuan dan sasaran, fokus dan tema RISPRO. Nah, nih tuh ada tulisan prototype. Jadi memang bukan udah fix produk untuk massal ya. Nih makanya ada di prototype coba ya atasnya. Jadi memang kita untuk riset dasar gitu. Jadi beda sama yang tadi gitu. Cuman nggak apa-apa lah ininya matematikanya di gini. Usul aja. Oh iya. Ini sebaiknya kita mention itu artinya kita singgung bahwa sesuai dengan petunjuk ini, sesuai dengan petunjuk yang ada di RISPRO, bahwa ini adalah menghasilkan prototipe untuk itu penelitian kami, bla 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 bla, gitu aja. Jadi kalau nanti si reviewernya mau nyangkal, ini kan untuk petunjuknya aku ngikutinnya Ya, makanya saya kepingin ya, seperti profesor itu bilang, kita diajak presentasi. Nah, di situ kita punya kesempatan untuk ngedebat reviewer. Bisa kita jelasin. Takutnya yaitu tadi ada yang sistemnya ketok palu. Dia bilang emang ada dua. Ada dua jenis katanya. Ada yang dikasih kesempatan. Nah, kalau menurut saya kayaknya nih ya, menurut saya kelihatannya karena ini baru tahun ini, kayaknya kita dikasih kesempatan untuk presentasi karena nanti ada undangannya gitu. Tunggu dulu, Man. Tunggu dulu. Lo jangan asumsi itu presentasi. Kita segi terburuknya kita ngambil segi terburuk, pesimistis. Jadi segi terburuknya main ketok palu, makanya ini kita mention. Ini yang di blog ini kita mention bahwa sesuai dengan ini gitu. Terus jumlahnya ini petunjuk pelaksanaan apa itu dimasukkan dalam daftar pustaka. Kalau gitu diam di orang itu nanti. Iya dong. Kita punya pembelaan dong. Iya, makanya kan saya bilang yang ditampilkan itu sama kita itu beda karena memang kita bukan di sana. Makanya saya bilang nggak usah kecil hati juga, namanya juga kita kan ujung-ujungnya ke prototype gitu. Sampai ke paten, belum sampai ke produk massal gitu.
Karena ini kan riset dasar gitu. Bukan lanjutan yang udah tinggal di akhir gitu. Udah tinggal dimatangkan. Oke, ini mau diterusin lagi atau gimana? Ke bawahnya. Mau dilihat ke bawah. Terusin dulu. Kita mau lihat yang terakhir yang lalu soal apa gitu. Terusin. Nah, ini kan ininya bidangnya 3 ya, Adam ya. Iya, ada kesehatan. Kita di sini nih. Ya. Oke, nanti lebih oke. Terus lanjut lagi ya. Lanjut, next. Kemudian luaran, output berarti ya. Nah, luarannya kan ini nih. Poin A, ketua periset, ketua ini. Terus kekayaan intelektual, teknologi, prototipe teknologi, model rekayasa. Terus kriteria ini pengusul KI telah memiliki mitra. Nah, mitranya kan yang MOU kemarin Pak ya, bisa ya? Iya, MOU. Yang dokumennya. Terus 3 artikel ilmiah berupa ketua pengusul, jangka waktu. Kemudian jangka waktu 3 tahun. Jadi kita langsung 3 tahun nih. Iya, betul. Terus dananya ini 2M. Tapi dalam kurung tulisnya 1 nih. Yang bener yang mana nih? 1 apa 2? Maksudnya? Ini kan 1 nih. Bukannya. Kadang nggak mungkin lah. Masa kan yang bener yang 2 yang ini apa yang 1 dalam kurung nih? Ya masa kalau 1 itu 3 tahun ujungnya jadi 6 miliar gimana? 3 kali ya. 3 kali 1 ya 3 bukan 6. Oke, terus. Komponen pendanaan. Nah, ini yang kemarin kita banyak cerita biaya langsung, biaya tak langsung. Iya. Terus ini ada honornya Sebentar. Kemarin kan profesor ngomong masalah honor. Iya. Iya. Gimana, Dok, kemarin ngomongnya? Honor. Ada maksimal gini, Pak Didit. Jadi ternyata saya nggak tahu nih, makanya bingung gitu. Gini, Pak. Ini kan sebenarnya kan persentase ya, 30%. Ya. Tapi dia kemarin menampilkan maksimal 3, berapa dah? 3, sekian. Iya. 3,3 juta. Iya, per bulan. Ini makanya, jadi gini Dam, kayaknya biar clear kan gini Pak. Gini Dam, bisa nggak kita email ke ibu itu, maksudnya konfirmasi supaya clear. Mana yang sebenarnya yang mana? 30% ini atau angka maksimal yang dia tampilkan 3, sekian. Saya pingin angka maksimal itu ada nggak kemarin di PPT-nya? Yang kemarin saya sempat print screen, cuman mesti saya cari lagi, nggak apa-apa, nanti saya cari, saya share di ini WA. Honor maksimal 30% nih. Iya, 30%, tapi dia menampilkan ada angkanya maksimal 3, sekian, ketua anggota 2, sekian. Nah, itu makanya kalau bisa kita email kan ada alamat ini. Ada saya pernah lihat itu. Itu yang ada di panduan yang Rispro yang yang ini yang warna hijau ini. Pak, 3,5 itu kan per orang, Pak Iwan. 3,5 itu kan per orang. Komersil. Per orang. Komersil. Ketua. Ya, yang 3,5 itu yang mau ketua apa yang anggota? Saya nggak ngerti itu. Jadi gini, iya makanya. Jadi gini. Apa karena dia berpatokan ke tahun sebelumnya, gitu ya, yang 2019 itu, dia pernah menampilkan waktu kemarin presentasi itu, angka maksimal 3,6, ketua, anggota 2, sekian, gitu. Nah, tapi saya belum nggak sempat nanya ya, karena banyak yang nanya juga, gitu. Gini aja, makanya saya ngajak pada Mora, kita kirim email, kita pastiin, karena ini berkaitan sama RAB kita, gitu. Kalau kata dia,
oh saya juga nggak tahu pasti. Ya udah kita masukin angka kita yang 30%. Tapi kalau kata dia, oh ini saya dapat informasinya langsung. Kalau melihat rumusnya itu 30% itu benar-benar 30%. Iya memang, makanya kalau yang kita masukkan itu benar-benar 30% dari angka itu. Nah makanya, makanya sesuai rumus dari RAB-nya gitu. Makanya misalnya mau nggak besok misalnya pada Mora kita kirim email ke ibu itu gitu. Ya nggak apa-apa, kita kirim by email. Ya gitu. Ya bukan gitu, bukan apa-apa ya. Kita pingin fix juga, maksudnya pingin clear gitu. Kita bukan ngedebat dia gitu. Cuman kan ini panduannya seperti itu kan, Pak Deddy juga cerita bahwa itu udah ada di rumus Excel-nya, bukan kita yang bikin. Gitu. Ya udah. Jadi tadi kan itu masalah apa tadi, honor. Terus apa tadi di bawahnya ya? Honor. Bukan, di bawah honor apa tadi? Bentar. Nah, yang ini yang bukan yang keluarnya ya. Nah, ini dia nih, bener-bener. Nah, kalau yang ini, angka-angka ini kan 3,6. Nah, ini Pak Didit nih. Terus 2,4 per bulan. Ini panduannya si ini. Panduannya. Nah, dia ngacunya di sini nih. Nah, karena itu dia. Itu dia Pak Didit. Panduan nah, ini. Jadi memang beda gitu. Tapi nggak apa-apa, Dam. Kita email aja nggak apa-apa. Biar clear gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena kan kita guidance-nya ini yang KI. Iya, KI. Bukan yang apa? Riset inovatif produktif ini. Iya. Oke, terus ke bawah lagi ya. Terus, nah ini tadi yang sini ya. Iya, oke. Terus bawah. Honor, preset, biaya langsung, biaya non langsung, terus, nah ini masih honor, ketentuan pendanaan, nah ini yang. Nah ini bentar. Tidak dapat digunakan. Bentar. Enggak, jangan turun dulu. Nah tadi kan itu untuk seminar nih. Nah ini kan seminar nih. Biaya langsung untuk perjalanan ke luar negeri. Ini paling banyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah ini kan akannya segini, Pak Didit, Pak Arya. Nah, jadi ini kan untuk ini nanti untuk ya mau seminar kayak mau workshop kayak gitu. Jadi kemarin udah sempat masukin belum? Kalau saya sih udah masukin gitu. Ini angkanya saya lumayan gede juga gitu. Halo? Iya. Ya, terus. Ya. Nah, ya, oke. Ya, supaya diingat aja nanti kalau waktu ngevaluasi RAB ini nanti. Ya. Kalau kemarin di Excel saya lihat tadi ini nih 250 juta rupiah per tahun ya. Udah tertulis di situ di Excel. Iya. Oke, kemudian tidak dapat digunakan. Nah, ini untuk beli tanah, beli kendaraan operasional, bangun gedung, jaminan dan pinjaman kepada pihak lain, hibah bantuan, terus ini. Terus yang ini total nilai pendanaan. Yeah. Kemudian pencairan dana dia cerita 70%. Pendanaan Risprop KI per tahun. Jadi tiap tahun 70%. Terus tahap keduanya 30. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya. Pertama 70. Terus yang 1 tahun lagi yang masih dalam 1 tahun range-nya masih 30. Ya. 30 terus berikutnya. Kemudian ini proses pendaftaran. Nah, proposal pendaftaran riset disusun sesuai dengan format pada lampiran 1. Berarti kita guidance-nya ini nih. Udah kan yang kita isi kemarin lampiran 1 itu. Iya. Berarti yang itu. Monitoring, evaluasi. Nah, ini kalau misalnya udah masuk ya. Terus, nah ini lampirannya ini nih. Iya. Iya, kan yang saya isi itu. Iya. Cuman gini, Pak Didit sama Pak Ya. Jadi gini, Pak, kemarin itu waktu pengisian job deskripsi, menurut profesor ini ya,
itu harus diperjelas gitu. Jadi bukan cuma singkat ternyata gitu. Jadi kira-kira apa aja yang kita lakukan, terus nanti arahnya kemana gitu. Jadi bukan cuma 1-2 kalimat gitu. Jadi agak panjang gitu. Jadi kayak mungkin yang mana bagian mana dijelaskan? Job deskripsi. Job deskripsi kan ada. Sudah mana ini? Ada di bawah. Nanti. Oh, project description. Project description kali ya. Oke. Bukan job deskripsi. Bukan. Iya. Tiap anggota. Iya. Ya, tiap anggota itu punya tugas gitu. Job deskripsinya ada gitu. Nah, itu menurut profesor itu harus dijelaskan. Lebih detail gitu menurut profesor. Jadi nggak ada orang yang masuk tapi nggak jelas ininya gitu tugasnya. Nih di bagian ini nih. Ini mah ini apa? Bukan ini. Di mana aja? Ada lagi terus. Ini akademik. Anunya orang, posisinya orang mestinya. Iya. Kayaknya yang kira-kira di TV. Kayaknya yang di bukan. Kayaknya enggak. Kayaknya yang di resume. Resume coba dah. Bukan di sini. Kan ini ya, lampiran. Ada lagi yang satu lagi itu. Yang panduan beda lagi. Iya, beda lagi. Yang apa-apa ini kita ke situ dulu, cuman saya negasin itu. Profesornya dia jelasin bahwa memang ada yang harus lebih diperjelas supaya tupoksinya jelas gitu tiap orang gitu. Itu aja sih intinya. Kalau ini sih ini kan kita udah isi kemarin, tapi nanti mungkin kita tambahin lagi. Coba dari atas lah. Oh ini. Entar tadi di bawah coba. Tadi di bawah. Nah, ini nih. Benar project description. Yang ini kan? Iya. Ini kan research team member. Nah, iya, makanya di poin ini berarti. Ya, di sini nih Pak Arya. Jadi ini nih. Di bidangnya masing-masing gitu. Jadi itu memang kuncinya di situ. Jadi selain tujuan penelitian, terus tadi itu roadmap sama ini gitu. Job desk-nya gitu. Tupoksinya lah. Jadi kelihatan solid gitu. Semua anggotanya memang saling melengkapi. Yuk, coba ini apa deh? Ini yang kita ini mah. Iya. Oke, terus ke bawahnya? Pak, ini yang di project description ini malah sudah diisi ya. Sudah diisi yang ini saya buka lagi ya. Buka lagi yang di template yang kemarin itu. Iya. Itu malah sudah diisi oleh nggak tahu ini siapa nih. Kalau nggak Pak Damora mungkin Pak Irwan. Semua kan iya kan semua itu. Saya minta ngisi kan. Makanya kan semua dilengkapi. Bukan, masalahnya tabelnya cuma satu. Tabelnya satu, terus ini coba bisa tak tunjukin nggak? Iya, nggak sebentar. Ini ada tulisannya maksimal 7 page. Nih, mana tadi Jam? Project description. Oh, maksimal 2 page. 7 halaman. Jadi tiap ya ada. Ya. Masing-masing bisa setengah halaman, bisa 1 halaman. Sebenarnya nggak harus banyak juga sih. Anggaplah 2-3 paragraf. Ini kan dari yang kita bikin ya. Iya. Ya. Mending gini Pak. Ini kan ya, sudah ditulis. Ini yang tulisan kita ini, bukan? Iya. Nih kayak ini nih kan. Kayak ini. Nah, ini kan cuma sedikit. Nah, ini nanti diperjelas lagi gitu. Nah, saya di bagian ini. Ya. Simulasi. Ya, saya juga kan cuma sedikit. Nanti saya perjelas lagi, termasuk yang Profesor Bis. Nah, terus nanti yang ke bawah material diperjelas lagi. Nah, ini kan control system, job desk-nya belum diisi malah ya. Ya itu Pak, nanti dilengkapi gitu, agak lebih detail gitu. Karena kan dikasih maksimal 7 halaman, kita kan cuma 1 apa 2 ini. Ini banyak paling 2 halaman. Iya.
2 halaman juga kurang. Nah ini yang iya lagi. Iya. Jadi gitu Pak. Makanya kan kita perbaiki, nanti kita lengkapi yang kurang, terus kita bikin ya. Kurang lebihnya sih layoutnya kayak yang profesor itu jelasin gitu. Nah, yang ini dapat dari mana Pak Ridwan? Layout yang ini nih, project summary, terus apa? Background. Ada memang. Di mana ya? Saya cari-cari nggak ada kalau yang di template-nya itu di panduan. Iya, di panduan yang lain, bukan di panduan yang ini. Bukan yang ini, ada lagi. Jadi ada 2. Ini ya, bukan. Jadi ada 2. Makanya saya kasih tahu nih. Jadi ada 2, yang satunya memang udah ada juga gitu template-nya gitu, summary-nya gitu. Jadi ada 2. Bisa share di WA nggak, Pak? Karena saya belum dapat tuh yang ininya, guidance ini. Hah? Ya. Yang apa guidance project summary terus. Ya, nanti saya kirim di ini. Ini kita bahas dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Didit atau Pak Arya. Jadi udah pokoknya nanti aku beresin itu beresin ya. itu. Jadi gini Pak, kita ngatur waktu. Ini kan kita punya waktu 2 minggu nih ya. Ya. Kalau bisa per 3 hari atau per berapa hari kita meeting, nanti kita bahas yang udah diperbaiki, update-nya, progresnya, supaya lebih terarah gitu ya. Jadi di akhir itu memang udah benar-benar rapih banget. Gitu Pak. Nanti saya share saya juga mesti cari dulu. Soalnya jadi gini. Jadi selain tadi itu yang Damora liatin yang template ini, ada lagi yang summary, resume summary, ada juga yaitu tadi RAB. Jadi ada 3 sebenarnya. Buat isiannya itu gitu. Jadi ada panduan dari dia gitu. Panduan dari Nah itu saya belum dapat tuh yang. Ya. Nanti saya share di WA-nya deh, supaya semua baca gitu. Jadi, tapi kita ikutin ini yang dari profesornya, layoutnya. Coba terus ke bawah lagi Dam, biar kelihatan sama Pak Didit sama Pak Arya. Nah ini peta jalan, ini tampilan lainnya. Ada yang bisa roadmap-nya seperti ini, atau yang mau menyajikannya seperti ini juga bisa. Oh, bisa 2 tampilannya. Ya, jadi ada 2 opsi. Ada 2 opsi. 2 opsi penyajian. Oke. Lanjut. Terus metode riset. Nah, kalau metode riset ini kan di tabel-tabel begini nih. Ini kan panduannya yang warna hijau nih. Iya. Nah, berarti kan ini pedomannya yang ini nih. Nah, pedoman ini nih. Ini dia mengacu pada ini karena kemarin itu dia nggak banyak menyinggung masalah LPDP yang KI, enggak. Dia banyak. Karena memang belum ada. Iya. Karena memang baru tahun ini gitu. Jadi dia nggak begitu banyak cerita. Jadi dia cerita yang pengalaman dia reviewer yang di sebelumnya diceritain gitu. Di tampilan seperti ini. Ya, tapi kita guidance KI bukan guidance. Iya. Metode penelitian. Terus, yang ini dia agak di bold sama dia, yakinkan tim yang kredibel dalam kurung CV jelas. Ya. Jadi ya itu yang perlu dilengkapi adalah Drispol harus mengisi CV online agar selengkap-lengkapnya. Jadi yang di anggota ya masing-masing. Iya. Terus perhatikan durasi mono atau multi tahun sesuai waktu yang ditetapkan pada panduan. Ini jadwal kegiatan. Jadwal harus logis sesuai dengan metode yang disiapkan, atau alokasi waktu dan dana yang ada. Nah, ini luaran ya. Ini nanti luaran bisa lihat di panduan kolaborasi internasional di KI-nya. Nah, ini pendanaan yang tadi personil non personil biaya langsung. Nah, kalau ini kan cerita dari ini nih, dari cerita yang kompetitif yang ini nih. Ya. Terus, yang di bol. Ya, yang di bol hijau ini RAB. Dia
tampilkan gunakan template dari LPDP, jadi ya kita nggak buat sendiri, misalnya seperti RAB nggak buat formula sendiri atau nggak membuat kode Excel sendiri, tapi nggak buat formula sendiri, formulanya rusak ya ini kok. Iya, gunakan template ini. Jangan kopas RAB tahun 1, 2, dan 3. Beda ya. Sesuai dengan real peta jalan. Iya, roadmap-nya. Pertama ada komponen honor peneliti. Sudah termasuk pajak. Ya. Oke. Terus? Ini apa ini? Sudah termasuk pajak, rakyat pajak. Kemarin template-nya ada pajak kemarin. Nggak ngomongin pajak loh. Ayo. Yang mau dipajaki yang mana yang harus bayar pajak? Luar negeri dipajaki. Terus bikin peltier, bikin apa? Bikin termionik itu kan ada dua ini, ada 2 tahap, gitu. Apakah tiap tahap ada pajaknya? Kan nggak tahu tuh. Ya mungkin gini Pak, dari angka 2M per tahun itu udah dibayarkan pajaknya 20% ya, PPh itu ya? Iya. Ya kayaknya gitu Pak, maksud dia. Dari 2M itu sudah dibayarkan pajaknya. Jadi 2 miliar mau dipakai apa aja terserah. Bukan kita ngitung lagi masing-masing. Wah itu mah pusing sendiri Pak kalau kayak gitu. Ini sudah termasuk pajak, itu maksudnya yang kita terima sudah termasuk pajak. Udah. Dia udah dibayarkan pajaknya. Aku kok malah mikirnya gini loh. Template RAB itu harus termasuk intelat pajak gitu loh. Harus sudah termasuk intelat pajak loh. Pemikirannya Pak Irwan apa Pak Damola tadi ngomongin tadi? Pak Irwan itu kan yang 2M termasuk pajak, saya enggak. 2M itu eklat pajak, belum termasuk pajak. Nah, jadi kita iya. Jadi kita bikin formula sendiri dong di RAB-nya. Bikin formula. Makanya kan lawang formula yang apa? Ngawur kok. Ayo, formula tunjukin persentasenya ngawur kok. Ya enggak, makanya nggak apa-apa Pak Didit. Gini, ini kesempatan kita, Dam. Kita email ke si Ibu, ke satu masalah honor, kedua masalah pajak ya Pak Didit. Nah ini kan banyak titipan. Kalau enak nih kelihatan ya Pak Didit, Pak Ria. Jadi ada pertanyaan lanjutan. Ya, sambil terus dibahas. Jadi nih punya PR nih. Oke, jadi Pak Damola jangan hanya direkam aja. Pak Damola jangan hanya direkam, ditulis di notes. Nanti setiap ini kalau perlu ditanyakan yang ditulis di notes ini. Jadi kita mau nanyain bahwa kita nanyain pajak, RAB-nya formatnya, template-nya pada ngawur semua gimana gitu aja. Nggak balas loh. Iya nggak balas memang. Oke, lanjut dah. Lanjut. Nah ini panduan yang ini kompetisi ya. Kompetisi. KKI. Oke, terus ya ini lampiran dia cerita itunya, profil institusi pengusul dari DRPM UKN kan. Terus profil mitra contohnya seperti ini. Terus persyaratan kesanggupan mitra ya seperti ini kurang lebih tampilannya. Terus fakta integritas Ketua Riset Indonesia Raya dari LPDP ya, berarti ngeliatnya dari MOU. Ini fakta integritas. MOU, bukan. Ini dia cerita yang bukan KI. Jadi yang apa? Yang ini nih. Jadi istilahnya dia nyeritain daleman ini. Daleman apa panduan ini nih. Oke. Iya. Terus ini peta jalan tampilannya yang seperti ini. Yang tadi itu ya? Yang tadi. Kemudian dokumen studi kelayakan. Nah ini kemarin juga dia ada pada bagian ini saya juga kurang begitu paham. Dia bilang dia menampilkan ini. Jadi nggak banyak cerita itu. Kemudian, nah masalah TKT itu kita bisa membaca di website atau di panduan ada di TKT berapa? Bukan. Ini TKT ini di mana kita ngisinya? Kenapa?
Ya TKT ini di mana ngisinya? Kan di webnya nggak ada. Bentar. Aja TKT panduan ini nih. Nah, jadi dia TKT ini dia ceritanya di sini nih. Untuk untuk ya yang riset ini inovatif dan produktif. Oh, berarti kita mah nggak ada TKT. Iya, pokoknya kita ikutin aja yang panduannya KI aja. Iya. Makanya nanti di dalam itu proposal kita mention bahwa proposal ini dianu sesuai dengan panduan yang anu aja. Iya. Panduannya KI aja. Iya, karena ini sendiri aturannya juga ngawur gitu. Enggak, karena dia ceritanya bukan KI, Pak. Dia nggak ngawur karena dia ceritanya guidance-nya ini. Riset KI, bukan riset inovatif. Risetnya ini. Dia yang Profina itu dia cerita pengalamannya ini. Bukan pengalaman KI. dia mereview ini karena yang KI baru ada di 2020 ya. Iya. Itu kan yang tadi yang ke-6 sampai ke-9 tadi atau tingkat kesiapan tadi toh. Iya, betul. Ya. Ngerti. Oh, ngerti. Jadi ceritanya ini isi dalaman ini. Iya. Terus. Nah, ini ada teknometer. Teknometer itu ada tuh di websitenya, di website LPDP. Iya, ada website. Terus jika menurut TKT sudah ada prototip lampirkan bukti, bukan sekedar contreng untuk monitor. Nah, ini dia cerita yang itu, yang menceritakan yang guidance ini nih. Iya. Terus lampiran. Nah, ini yang banyak-banyak lampiran nih. Dia sebenarnya dia cerita itu masalah cerita panduan proposal untuk ini gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya dia belum begitu banyak tahu tentang masalah KI. Betul. Dia cerita pengalamannya yang pernah mereview di zona ini, di zona riset inovatif. RIP. Ya, yang RIP bukan KI. Nah, terus di cerita itu terus, nah ini proses seleksi administrasi, seleksi substansi yang kemarin dia cerita bagaimana menyeleksi itu dia bilang kerja rodi walaupun dinepin di hotel katanya. Dia sempat nge-review berapa 100 proposal berapa hari gitu. Terus ada juga yang pernah dia cerita yang kalau versi dulu yang belum online ya. Iya. Malah yang seleksi awal, seleksi kasarnya itu supirnya ada bedain misalnya untuk warna merah ini, warna hijau ini, warna ini, pokoknya kalau beda udah ke delete. Wah, tapi karena sekarang by sistem jadi udah beda lagi. Ya. Penilaian oleh viewer tidak ada paparan. Nah di sini ada bagian ini nih. Iya. Ada yang paparan, ada yang enggak. Iya, ada yang presentasi, ada yang enggak. Oke. Nah, jika tidak ada paparan, berarti kalau misalnya tidak ada paparan, poin yang paling penting itu adalah ini. Berkas. Berarti berkas datanya lengkap semua. Ya. Nah, ini dia poinnya. Nah, kalau yang ini kan poinnya si ini nih. Poinnya siapa? Ibu. Poinnya ini nih. RIP, kalau kita poinnya ya ngelihatnya ini. Yang kolaborasi internasional itu poinnya ini. Ya, betul, beda. Beda itunya. Beda apa namanya? Penilaiannya. Berarti kan ini yang perlu buat dibuat perkuat misalnya. Ini kan nilainya kan 60 nih, gede nih, besar. Gede. Nah, strategi. Berarti ini nih yang outputnya, kemudian impact. Ini state of the art berapa nih? 60. Nah, berarti di sini nih. Oh, 60 totalnya 100 ya?
Gimana ini? Ini 60 totalnya 100 gimana ini? Ini coba misalnya bobot Pak, bobot. Oh, bobotnya ya. Bukan persentase ya. Tapi dia nanti nilainya pakai ini nih. Pakai ada kode-kode. Jadi kalau misalnya good 3 ya. 3 dikali misalnya ini 3 nih skornya 3. Berarti 50 dikali 3 150. Kemudian yang ini misalkan ini berapa nih 30, misalkan nilainya 3 juga. Ya. 90 terus di total 500. Ya, itunya berapa totalnya? Total. Ya. Jadi bukan ngelihat item ininya apa? Totalnya 100, dia total di ini nih final skornya. Ya. Tergantung reviewernya. Ya. Ada 3 nanti reviewernya. Ya. Terus dia total hasilnya itu. Oke, terus. Nah, ini. Nah, kalau ini kan panduannya ini nih. Ya. Yang warna hijau nih. RIP ya. Nah, yang ini ini lanjut lagi. Ini kemitraan. Nah, ini nih yang perlu dilihat lagi nih. Kenapa bisa gagal? Terus ini masalah substansi TKT karena dia cerita yang ini. Kemudian roadmap tidak berakar dan berpucuk kan kalau di KI juga ada roadmap kan. Nah, berarti juga kita screening di roadmap pertegas lagi. Karena sama-sama ada kan? Ya. Sorry, saya stop dulu. Sorry. Tadi coba yang mengapa gugur tadi coba lihat. Yang mengapa gugur. Tadi loh. Nah, stop. Saya TKT yang mengenai TKT di bawahnya. Nah, substansi tidak sesuai TKT. Nah, apakah ini ada TKT-nya nggak yang di? Nggak ada. KI. Nggak ada. Ini dia cerita yang ini nih. Nggak ada kita. Profilnya. Ngerti. Tapi di KI ada nggak di petunjuknya pertemuan KI? Ketika aja misalnya TKT. Nah, nggak ada. Nggak ada TKT Pak di KI. Kalau misalnya yang ini, misalnya saya ketik TKT, keywordnya kata kuncinya adalah TKT ya. TKT. Nah, ini ada penjelasan di poin 11. Kalau inovasi ada, RIP ada, TKT. Ya, tergantung kamarnya. Ya KI coba, KI ada nggak TKT-nya? Nggak ada tadi. Panduan KI. Ini panduan apa KI? Oh iya. Nggak ada TKT. Nggak ada kita TKT. Nah, ini kan KI. TKT, misalkan ketik TKT. Nah, kosong, not match web font, tidak ditemukan. Nggak ada yang. Nah, karena ini sama-sama ada, ini kan ada nih di sini ada di sini juga ada kan, ya logikanya kan ya karena sama-sama ada kan kita fokus di sini yang diikutin. Guidance-nya ini karena guidance-nya juga ada roadmap, ceritanya berarti di roadmap-nya juga diperjelas atau di ininya. Kalau kita mengasumsi karena itu nggak ada TKT ya di KI, berarti mungkin jangan-jangan harus sampai di tingkat 5 TKT-nya. Karena tadi kan 6 sampai 9. Enggak gitu. Enggak tahu deh makanya. Kita takutnya gini loh. Kita TKT sekian, tapi ekspektasi dari si pemberi hibah itu TKT sekian, jadi enggak match. Nah, itu kita harus hati-hati itu. Ngerti enggak? Ya, atau gini aja, nanti kita lihat itu kan panduan TKT itu kan ada di Kemendikbud Dikti, saya ada e-booknya. Jadi TKT 1345 nanti karena KI itu nggak punya TKT, kira-kira dari proposal KI ini kita sampai di mana nih? Di akhirnya apakah sampai 5 atau sampai 6 atau sampai berapa? Kalau perlu kita ngomong di dalam proposal itu kita mau riset mencapai TKT sekian gitu loh. Jangan sampai nanti ekspektasinya Terus, nah ini nih kopas dari proposal lama. Nah, kalau kita tahu itu plagiat itu. Proposal lama itu misalnya dari Kemendikbud Dikti, dari Kemdikbud gagal terus dipindahin ke LPDP. Ya. Misalkan dari
proposal yang lain, cuma diganti cover dan sebagainya. Tidak sesuai dengan ketentuan tata cara. Nah, ini yang manual booknya. RAB. Ya, RAB-nya. Terus benar, visible waktu biaya sarpras. Waktu biaya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Get ready, be prepare, and prepare. Udah habis ini kan? Udah. Iya. Nah itu tadi yang kota kecil. Saya yang tanggal 25 Juni. Jadi pada Mora nanya ke ke adminnya ya? Iya, admin yang ini nih. Yang siapa? Kapusnya. Ya Pak Andi ya. Jadi pada Mora nanya, apa benar sampai tanggal 25 Juni masih dibuka? Terus jawabannya? Belum dijawab sama dia, nggak dijawab. Lah, ini bukan jawaban Pak Andi. Enggak, justru yang ini kan tulisan dia nih. Rispro kolaborasi internasional masih dibuka sampai dengan 25 Juni 2020. Iya, itu kan tulisan dia kan. Terus saya tanya, Pak, kalau proposal tersebut sudah diupload, apakah bisa diedit? Anda tanya, nggak ada jawaban dari situ. Nggak tulis itu. Iya. Kalau saya pernah buka kemarin itu kan waktu mau masukin yang MOU yang tanda tangan kedua, itu masih bisa dibuka, Dam. Bisa diedit. Ya, masih bisa dibuka, bisa dihapus, bisa diganti. Oh, berarti masih sistemnya belum dikunci. Ya, belum di-lock. Ya, belum di-lock. Belum di-lock sama LPDP-nya. Iya. Ya makanya ini kesempatan kita. Berarti ada peluang bisa memperbaiki itu. Ya. Jadi gitu Pak Didit sama Pak Arya. Jadi kita revisi lagi proposalnya, kita lengkapi sesuai tadi aja lah layout dari Bu itu. Nanti kita satu-satu kita tambah atau kita ini. Jadi dibikin jadwal aja, mau per 3 hari atau per berapa hari gitu. Nanti kita evaluasi, kita perbaiki. Jadi gitu terus gitu Pak, selama 2 minggu ini. Gimana? 3 hari boleh. Gimana yang lain? Saya sih ngikut aja gitu. Kalau Rabu sih nggak apa-apa sih. Rabu bisa apa ya? Bisa. Oke, Pak Didit gimana? Rabu kapan? Setiap pekan. Rabu depan lah. Buka apa? Ini kan udah Rabu. Katanya kan mau tiap 3 hari. Ya kan saya. Yang lain silahkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Jadi yang ada waktu kebetulan memang sibuk punya kegiatan. Jadi mungkin ininya nggak terlalu banyak. Sedangkan yang punya waktu lebih luang, ya itu kerjanya lebih ekstra gitu aja Pak. Rabu depan malam ya, Rabu malam ya, bisa, mungkin insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Nah, tapi nggak apa-apa di luar itu, kan itu seminggu namanya. Ya kita kerjain aja yang bisa ini sambil nanti di sharing lah, bisa di WhatsApp ya atau di email gitu. Ya. Ya, gimana pada Bora? Mulai start besok? Ya bisa. Besok 3 hari dari hari ini. Jadi gini, kita ini dulu kita lihat dulu per bagian ya. Itu kan mungkin ada banyak berapa halaman gitu. Dari yang proposal dulu apa summary? Apa dari ini? Apa dari RAB? Dari proposal aja dulu kali Pak. Proposal, oke, proposal ya. Jadi dibikin jadwal, kita evaluasi, nanti kita perbaiki yang kurang. Jadi gitu. Nanti di share dulu di grup. Nanti kalau memang kira-kiranya filenya juga nggak gede-gede amat kan ya, Dam ya. Nah, di grup aja lah gitu ya, di share. Nggak usah di email kan. Nah,
kecil, file berupa ketikan kan. Iya. Nggak terlalu besar. Nanti kalau bisa Pak Didit sama Pak Arya, tolong ini masukannya gitu. Nanti di share per 3 hari, nanti ada respon walaupun nggak meeting begini, jadi lewat tulisan atau ini gitu. Ya kayak yang kemarin itu sebelumnya. Ada note di Word-nya atau di ininya. Ya enggak, yang tadi panduannya apa? Ini tadi di share yang yang buat KI, yang proposal tadi, KI. sama panduan KI-nya di share. Panduan KI aja. Iya, jadi ada panduan proposal, ada panduan summary, ada panduan RAB sebenarnya. Jadi ada 3. Ya itu yang itu aja di share. Nah, jadi kita ikutin aja. Karena memang kalau panduan RIP itu nggak usah, nanti malah bias, nanti malah jadi repot. Iya memang, ngerti. Cuman itu tadi yang punya PR kita, ya maksudnya saya sama Pak Damora, karena kan kemarin kita sempat komunikasi sama Profesor. Satu masalah itu ya honorarium mau ditanyain nggak? Kalau saya bilang sih lebih baik ditanyakan gitu. Satu, terus poin kedua tentang apa tadi ya? Pajak, betul pajak. Itu kan berarti kita bikin formula sendiri atau udah fix angkanya gitu. Terus yang ketiga apa ya? Honorarium, pajak. Atau lagi, yang 25 Juni itu ya? Yang pada Mora belum sempat kejawab ya? Kalau itu yang ngasih keterangan dari ininya, dari LPPM. Iya, makanya kita tanya ke Profesor, karena dia kan punya kontak langsung ke LPDP, karena dia kan reviewer. Gitu. Maksud saya supaya clear gitu. Iya. Nah, nanti dia kan ngasih masukan juga ke kita. Syukur-syukur dia mau bantu ini, yang review gitu. Nge-review. Bu, review awal dulu. Wah, kamu ngerjain saya. Ya hitung-hitung inilah amal sedekah. Ya gitu ya. Gitu dulu mungkin awalnya nanti Pak Arya sama Pak Didit nanti kita kasih